Part 2, Ludah Pocong Gentayangan. Ternyata si Nana itu diikuti sosok pocong kakek-kakek dari rumah sakit. Dan cairan yang mereka hirup itu yang ada di rumah kos-kosannya itu dan di rumah sakit itu ternyata itu ludah dari pocong si kakek-kakek tersebut, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Mau tahu kelanjutan ceritanya seperti apa? Yuk kita simak ceritanya. Baunya itu sama kayak yang dia cium di rumah sakit. Jadi ada bau busuk plus ada bau dari pandan. Tapi si Nana ini belum cerita nih ke si Mida sama si Ani. Dia cuman skip diri dia sendiri aja gitu. Malam itu tuh nggak tahu kenapa, padahal hari Minggu ya harusnya ceria gitu. Tapi entah kenapa di malam itu tuh kayak mencekam gitu. Kayak jam 9 itu kayak berasa jam 2, jam 3 gitu loh guys. Kayak mencekam banget pokoknya rasanya katanya. Terus kayaknya hawanya tuh iseng, padahal kos-kosan dia tuh kayak cuma secuplekan doang gitu. Kayak lemari, terus udah gitu kasur tingkat kan atas bawah, terus meja, terus kamar mandi gitu kan. Dia ngerasa tuh kayaknya itu kos-kosan tuh luas banget gitu katanya. Terus dia tuh ngerasa tuh kayaknya hawanya tuh beda gitu, hawanya tuh aneh gitu. Sampai dia tuh ngomong nih, akhirnya si Nana nih cerita ke si Ani sama si Mida. Dia bilang dia itu kemarin waktu dia apel shift malam, dia itu lihat ada kayak ludah warna hitam persis sama kayak yang si Mida injek. Nah tuh si Mida ngomong, oh berarti lo katanya biangnya, mungkin itu ludah lo, cuman elunya aja nggak ngaku. Nah si Nana nih ngomong dengan nyolot gitu kan, enggak, gue mah nggak ngeludah, ya ngapain amat gue ngeludah, masa iya ludah gue sebau busuk itu gitu, masa iya juga gue wangi pandan, lu kira gue musang. Udah ngomong gitu, udah deh, yaudah deh katanya, udah kita tidur aja gitu kan. Nah akhirnya mereka tidur nih. Jadi di kasurnya itu si Nana itu adanya di atas, si Ani sama si Mida di bawah gitu. Jadi ganti-gantian aja tuh guys, dia ganti-gantian aja. Kadang kalau misalnya mau di bawah bertiga ya di bawah gitu, bertiga gitu jejeran kayak kan cuek keranjang gitu kan, jejeran gitu tiga. Nah pada saat dia tidur samar-samar itu terdengar kayak helaan nafas, kayak gitu. Di sini Nana pikir itu dari napasnya si Mida gitu. Nah si Mida pun berpikir ini pasti napasnya si Ani. Nah si Ani pun berpikir ini pasti napasnya antara Mida atau si Nana gitu. Jadi kayak napasnya boros banget gitu, kayak macam kayak truk-truk solar gitu guys. Kayak napas tuh kayaknya boros gitu pokoknya gitu. Cuman mereka ini nggak saling bangun gitu, cuman ngerasa ini pasti ini pasti ini pasti si dia gitu, kayak masalah-salahan gitu. Tapi si Nana akhirnya memberanikan diri untuk melek nih guys. Dia meleknya tuh nggak langsung tek gitu, enggak gitu kan, cuman dia kayak kriap dibangun gitu, samar-samar nih guys ya, samar-samar dia lihat di atas lemari itu ada sosok pocong guys. Pocong kan katanya dia ngelihat pocong, cuma dia nggak berani yang langsung melek matanya. Dia cuma kayak kriep kok ada, kayak dia bilang kayak guling terus lagi duduk. Ya masa iya guling duduk gitu kan. Dia perhatiin. Jadi pas bagian muka itu Nana ngelihat jelas banget, biarpun kriep begini nih gitu, itu jelas banget katanya sosok mukanya itu kayak kakek-kakek yang waktu itu nyamperin dia di rumah sakit guys. Terus posisi kakek-kakeknya juga pun katanya lagi ngeliatin si Nana. Jadi kayak Nana kerip-kerip gini, tatap-tatapan mata gitu sama si pocong itu guys. Aduh ya ampun. Akhirnya Nana teriak. Pas Nana teriak katanya nggak tahu kenapa lagi tiba-tiba Nana udah nggak sadarkan diri. Jadi Nana tuh katanya pingsan, dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya pas diteliti, pas dicari ke Pak Ustadz gitu kan, karena si Nana ini sakit nih katanya berhari-hari nih, setelah dia melihat itu dia sakit berhari-hari. Ternyata si Nana itu diikuti sosok pocong kakek-kakek dari rumah sakit. Dan cairan yang
mereka hirup itu yang ada di rumah kos-kosannya itu dan di rumah sakit itu, ternyata itu ludah dari pocong si kaki-kaki tersebut. Aduh, gue kayak agak-agak enak ya guys, kayak kali ini serem-serem pas enak gue. Aduh, bentar ya guys. Ini dia nih guys, gue kalau pusing, kalau enak, gue coba nih pakai nih MKP roll on dari produknya Alara guys nih. Ini tuh enak, bulet-buletannya tuh dari stainless nih. Tinggal di sini oles. Ini di sini nih oles. Dingin-dingin aromaterapi guys. Ini bisa dihirup juga, terus puyengnya langsung auto hilang. Guys, nih ya, produk Alara ini ada berbagai macam jenis guys. Jadi dari minyak telon, dari minyak kayu putih, sampai dengan propolisnya, itu kita ready guys. Jadi buat kalian nih P3K di rumah yang keren kece badai kayak gini, iya kan, boleh banget di order Alaranya. Nanti gue tulis di kolom deskripsi ya, nanti pada order di situ ya. Oke. Setelah diteliti ternyata emang bener guys. Jadi bau itu berasal dari pocong. Ternyata aku bodoh. Udah si pocong kakek-kakek tersebut guys. Akhirnya ya Pak Ustadz itu mencoba untuk membersihkan rumah kos-kosannya dari si Mida, Nana, dan Ani tinggal ini. Semua di clearing, di cleansing, dibersihin gitu kan, biar nggak ada poci-poci yang masuk atau poci-poci mbak-mbak kun yang masuk ke dalam gitu kan. Karena ya, mereka tuh sebenarnya kan tinggalnya kan di luar, kenapa juga mesti tinggal di dalam, ikut bayar kos-kosan juga enggak, tapi ngerepotin gitu kan, udah ngerepotin, bikin resah gitu kan, jorok meludahi di mana-mana. Akhirnya sudah di cleansing, udah akhirnya selesai nih, bersih nih rumah kos-kosannya. Nah, pas besokannya si Nana ini masuk kerja lagi. Pas masuk kerja dia cerita sama teman shiftnya dia nih, ada namanya si Putri. Dia cerita nih si Nana nih, Put, gua kemarin Put ngelihat kakek-kakek diri di depan meja pendaftaran gua tanya dia diem aja. Terus akhirnya gue panggil lah dokter, maksud gue tuh biar dokter yang ngomong langsung tuh ke situ kakek-kakek, ke situ pasien. Tapi tiba-tiba nggak ada dan cuman kesisa tuh ludah doang gitu. Terus si Putri ini nanya, sosoknya kayak gimana? Sosoknya tuh kakek-kakek paruh baya, kayak usia 50 tahunan lah katanya. Terus udah gitu tuh mukanya tuh tegas banget, matanya tuh kayak seolah-olah tuh kayak melotot, kayak mata kesel melotot gitu. Yang nggak melotot banget tapi mata tegas. Kalau melotot kan begini nih ya gitu, tapi ini matanya tegas gitu, tegas gini matanya gitu katanya, ngeliatin ke si Nana gitu. Terus dia bilang, tingginya semana? Nih macem ngadi-ngadi aja yuk si Putri ya, masa iya orang belum ada nanya apa-apa udah ukur tinggi badan, kayak nggak mungkin juga Putri begitu lu mak modelan. Aduh ya puyeng juga gue kayaknya sama lu pakai nanya tinggi orang semana gitu. Ya Nana bilang, ya gue nggak tahu lah tinggi semana, pokoknya yang nggak tinggi-tinggi banget lah. Ternyata guys, ternyata akhirnya terbongkarlah siapa sosok kakek-kakek yang datang waktu di tempat Nana itu. Jadi guys, jadi nih ya, pada saat Putri bekerja shift malam, ada tiba-tiba nih ya guys, itu mobil angkot datang, set, berhenti di tempat UGD, di ruangan UGD gitu. Nah dia tuh nurunin kakek-kakek pakai baju hitam, katanya lurik-lurik hitam gitu, kayak lurik-lurik apa sih, kayak baju-baju adat Jawa gitu, kayak hitam terus lurik-lurik coklat gitu. Nah terus bawahnya itu pakai celana hitam polos katanya demong itu. Cuman kakek-kakeknya ini kayaknya udah habis kayak digebugin gitu, jadi kayak babak belur gitu kata si Putri nih ngelihatnya nih. Tapi dia nggak ngelihat jelas sih kayak mukanya kayak gimana, karena kan posisinya udah berdarah-darah, dia udah babak belur gitu. Jadi Putri tuh mendeskripsikannya ya sosok kakek-kakek, si pakai kayak belangkon, jadi kayak dari Jawa gitulah. Terus si Putri bilang pas dimasukin ke ruang UGD,
beliau tuh katanya muntah darah di situ, muntah darah, terus keluarganya pun katanya cuma nangis-nangis aja. Nah si Putri ini tahu cerita itu, Putri nanya nih sama temannya sih, yang teman sejawatnya itu nanya, itu dia kenapa. Ternyata katanya maksudnya kakek-kakek tersebut itu dikira dukun santet di daerahnya, di kampungnya. Jadi katanya tuh ngegepin ada warga yang ngegepin kakek-kakek ini lagi bikin ritual guys gitu. Jadi ya dipukul masa lah gitu, kayak udah diarak dipukul masa. Tuh umurnya itu udah hampir 100 tahun. Ada manusia yang umurnya sampai 100 tahun guys. Ya sekarang manusia dikasih umur 60 tahun, terus ditambahin lagi 10 tahun, itu kan kayak bonus gitu kan. Tapi ini umurnya sampai 100 tahun, kayak Nabi aja umurnya nggak sampai 100 tahun. Katanya umurnya udah 100 tahun, dan dia katanya terkenal di daerahnya itu katanya dukun santet. Jadi yang meninggal itu pocong yang nyamperin si Nana itu, yang berdiri tepat di depan meja pendaftaran si Nana itu, dan yang ada di rumah si Nana itu ternyata pocong dari dukun santet guys. Si Putri bilang katanya, jadi pas muntah darah dia tuh nggak langsung meninggal guys. Jadi kayak dia muntah darah, terus dia tuh kayak tangannya begini-gini, begitu-gitu tangannya, kata si Putri. Padahal dia di rumah sakit gitu, di kayak gini-gini tangannya gitu. Nah si Putri ini sama tim dokter yang lain pun kayak kebingungan gitu kan ya, nih kakek-kakek mau bagaimana, mau model apa sih, lu kan udah di rumah sakit gitu. Ribet banget lu segala ngasih tahu lu punya ilmu. Nah katanya gini, repot banget dah gitu pokoknya. Nah, ternyata setelah dia muntah darah gitu, dia tuh kayak nunjuk dokter satu persatu sama perawat yang ada di sana. Dia kayak ditunjuk satu persatu sampai darahnya tuh keluar nih dari mulutnya gitu, kayak dia nunjuk gini. Nah setelah itu baru dia katanya dinyatakan meninggal, dan meninggal itu dalam keadaan melotot matanya, bukan melotot begini, ini mah aja Jami Harja ya, melotot begini doang katanya gitu, kayak mati penasaran gitu. Ya udah setelah itu pihak rumah sakit ya udah kejadian meninggal di situ ya, di UGD ya selayaknya pasien pada umumnya. Yang pasti ya di situ ya dimandikan, terus dipocongin, sudah bersih baru dibawa pulang. Nah di sono tuh dikubur, apa ditaruh di peti, apa di kremasi, apa di mana gak tahu dah, pokoknya pada intinya udah dipocongin dibawa pulang gitu. Jadi pihak itu urusan pihak keluarganya gitu. Putri cuma tahu sampai situ aja. Dan si Nana pada saat itu cuma ngomong, jadi kayak, kok gue nggak tahu cerita ini, tapi kok dia datang ke rumah gue, dia nyamperin gue gitu, apa salah gue gitu kan. Si Nana tuh cuma berpikiran seperti itu. Terus kata Putri, ya udah intinya kan udah nggak ada, rumah lu udah dibersihin ini, ya udah kelar. Sampai di situ si Nana jadi paham nih, ya namanya kerja di rumah sakit pasti banyak yang namanya kejadian-kejadian atau kejanggalan-kejanggalan yang gak enak, tapi ya dijalanin aja, toh itu juga udah jadi profesinya dari si Nana ya. Oke, terima kasih Kak Nana untuk kiriman ceritanya ini. Menurut gue ceritanya itu agak-agak lucu, bikin gue agak-agak puyeng juga, tapi ya pelajaran untuk kita yang masih hidup ya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton channel YouTube gua. Jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya agar channel YouTube ini tetap terus berkembang. Terima kasih untuk kalian semua dan assalamualaikum. Bye bye.